antara Dennis Caryasta dan Frida, mantan asisten pribadinya, kian memanas dan menjadi sorotan publik. Situasi semakin kompleks setelah Frida resmi menunjuk Rasman sebagai kuasa hukumnya untuk menangani persoalan ini. Sejak itu, Frida tak henti-hentinya muncul di hadapan media, berupaya membongkar fakta-fakta yang menurutnya perlu diketahui oleh publik. Hal yang semakin membuat Frida dan tim kuasa hukumnya merasa janggal adalah tindakan Dennis yang sempat mentransfer uang sebesar 3.500.000 kepadanya sebelum melayangkan laporan. Pihak Frida melalui kuasa hukumnya, Rasman, menduga bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Dennis untuk menggiring opini publik, atau yang dikenal dengan istilah playing victim. Dugaan ini mencuat karena tindakan tersebut dilakukan sebelum Dennis mengambil langkah hukum. Lantas, upaya apa yang akan ditempuh oleh Rasman Arief Nasution dalam membela kliennya? Dua hari yang lalu, Dennis mengembalikan uang yang sudah ditransfernya sebelum dia buat laporan polisi. Dikiranya kita. Artinya, pukul 11 siang ditransfer 3.500.000. Jam 1 dia masuk ke Polres, jam 3 dia keluar preskon. Dilaporkan 374. Bukan tanggung 374 itu, kalian tahu apa itu? Pasal penyalahgunaan dalam jabatan, macam managing, macam direktur utama perusahaan besar ini. Karena dia tahu di situ ada niat baik. Nah, belum lagi pengakuan dia. Pengakuan dia jelas sudah kami simpan bahwa dia mengatakan benar dia tidak memberikan komisi dari Frida. Ya, kalau dia mengakui ada hak Frida yang tidak dibayar, kenapa masih diseret-seret Frida ke persoalan hukum? Waktu tanggal 8 itu saya transfer ke dia itu jam 11 siang itu 3.500.000 sebelum LP-nya terbit sih. Itu aja. Terus habis itu dibalikinnya baru setelah kita preskon pertama. 3.500.000. Transfernya jam 11 siang. Saya pertama kali kan saya datang ke sana, terus udah minta maaf juga mengakui kesalahan saya juga. Terus yang kedua kalinya saya datang juga, terus orang tua saya juga ikut, udah minta maaf juga sama mereka untuk ya udah ikut selesai secara kekeluargaan. Tapi nggak selang berapa lama langsung dilaporin. Ini orang saya duga playing victim, biar orang kasihan. Tapi ya, dia lupa yang dia alami sekarang ya karena perbuatan dia. Dia bilang jangan percaya sama orang. Kita udah baik sama dia, kita dikhianati. Sekarang kau boleh ngomong gitu, Dennis, ya? Saya nggak kenal sama kau, kau hajar, kau maki-maki saya. Sekarang kau rasakan. Tapi kau yang dulu sampai membuat acara di Senayan City, kumpul mantan-mantan saya di situ, mantan ajudan, mantan sopir, katanya sumbangan. Ingat kamu kan? Hah? Saya diejek, tidak kasih uang. Ini 16 hari tidak dibayar gajinya. Komisinya 7,8 juta. Kerugianmu kita hitung hanya 4.550.000, bos. Kalau dihitung dengan 7,8 juta plus 16 hari, kau masih nombok lebih kurang 6 juta. 3 jutaan. Hah? Ya, 6 Enggak dong, 6 jutaan kan? Plus 16 hari. Tidak kalah menarik dari perseteruan antara Dennis Caryasta dan Frida, situasi kian memanas juga terjadi dalam laporan yang diajukan Rasman, kuasa hukum Frida, terhadap Dennis di Polda Sumatera Utara. Laporan ini bukan hanya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis, tetapi juga membuka tabir fakta baru yang mengejutkan. Rasman sebelumnya sempat mengutarakan kekecewaannya setelah Dennis tak kunjung ditahan, mengingat statusnya yang telah menjadi tersangka. Namun, perkembangan terbaru membuat situasi semakin rumit. Rasman mengklaim telah menemukan bukti adanya transaksi gelap antara Dennis dan penyidik yang menangani kasus tersebut. Bukti ini terungkap setelah Rasman melakukan penelusuran mendalam terhadap data-data yang diperoleh dari Frida
yang selama ini diminta oleh Dennis untuk keperluannya. Saya menemukan transaksi tidak wajar dari saudara Frida atas perintah DC mentransfer sejumlah uang ke rekening penyidik yang menangani laporan saya, status tersangka berinisial JPN. Nanti saya akan dipanggil, akan di-BAP dengan saksinya ada. Itulah Tuhan itu adil. Ternyata dugaan saya benar. Bolak-balik Rahmat nanya, bolak-balik saksi saya nanya, bolak-balik wartawan nanya, "Bang, ini kok lama? Kok nggak P21? Kok kasusnya lama? Periksa saksi, periksa ahli, bolak-balik." Rupanya ini ada udang balik di balik batu. Pak Kapolri, Pak Irwasum, Kadif Propam, Bapak Kabar Eskrim, Karo Paminal, Kapolda Sumatera Utara, Bid Propam untuk memeriksa ini orang dan di PTDH. Tidak pantas ini. Dalam rangka apa dia menerima aliran uang kasus yang dia tangani, dan yang bersangkutan sudah bertemu dengan saksi saya 2 kali bahwa mereka ada pertemuan, bukan pertemuan di rumah, malah di mall. Sudah ada perintah bawa, tidak dibawa. Ini baru yang nampak di sini, yang sebelumnya nggak usah kita cerita. Ada yang lain, tapi itu nanti. Clear ya? Saya minta ini diusut dan jangan coba-coba ada yang meneror-neror dia. Dan dia tidak melaporkan ke saya, bukan. Saya yang menemukan transaksi itu, baru saya konfirmasi. Wajar tidak saya konfirmasi? Karena yang akan dipertanggungjawabkan kan itu ini. Dennis kan minta ini, DC. Tolong tunjukkan semua. Ya udah dia print, saya periksa satu-satu. Ini ada penjualan kostum, ada penjualan piyama. Saya lihat. Loh, ini kok ada ke sini ya? Kok ada ya? Ada lagi di sini nih, ke profesor 25 juta. Tapi itu nanti kami ungkap pada waktunya. Dennis, udahlah, percuma kau lanjutkan perkara ini karena nanti yang akan malu kau sendiri. Nah, sementara ini nanti ada laporan saya nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.